Halo Sobat Budaya di seluruh Nusantara. Perjalanan saya sekarang sudah sampai di Desa Sambirobyong, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Akan menjumpai salah satu narasumber juga regenerasi pemain wayang potehi, adalah Saudara Edo. Seperti apa bincang-bincang saya Sobat Budaya? Seperti biasa sebelumnya, subscribe, like, comment, and share channel ini biar Sobat Budaya tidak ketinggalan. Dan semonggo. Saya Edo, pemain wayang potehi dari kota Kediri. Nah Sobat Budaya di seluruh Nusantara, sekarang saya sudah bersama narasumber, termasuk ini tunas baru pemain wayang potehi Saudara Edo. Sebelum nanti Mas Edo berbicara mengenai pengalaman di bidang wayang potehi dan aktivitas apa yang dilakukan Mas Edo bila mana tidak ada pementasan wayang potehi, jangan lupa Sobat Budaya subscribe, like, comment, and share channel ini biar saya lebih bersemangat. Nah Mas Edo, apa kabar Mas Edo? Baik, Mas. Alhamdulillah sehat ya Mas ya? Sehat. Sehat, karena ini cuaca juga di luar hujan deras ya. Dan sedangkan di Indonesia sedang ada wabah corona. Modal utama kita adalah untuk sehat Mas Edo dan bersemangat. Nah seperti acara saya sebelumnya, yaitu Sambang Konco Potehi, yang nanti isinya akan mengulas atau mengupas mengenai pengalaman Mas Edo sebelum dan sesudah menjadi pemain wayang potehi. Nanti Mas Edo bisa bercerita kepada Sobat Budaya mengenai perjalanan karir Mas Edo menekuni kesenian wayang potehi, dan juga nanti Mas Edo bisa bercerita kepada Sobat Budaya aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di rumah bila mana tidak pentas wayang potehi. Nah Mas Edo, bisa diingat mulai tahun berapakah Mas Edo ini menekuni wayang potehi? Monggo. Tahun pertama itu 2014. 2014 Mas Ya. Edo ya. 2014 itu bisa diceritakan pentas di mana, kelenteng mana pertama kali? Pertama kali pentas di Mojosari, dalangnya ikut Pak Sutarto atau Pak Kiki itu. Ya berarti pertama kali di tahun 2014 mulai pentas ya istilahnya, menekuni wayang potehi, ikut sama dalang Pak Kiki atau Pak Sutarto dari Surabaya di kelenteng Mojosari Mas Edo ya. 2014 berarti sampai 2021 sudah 7 tahun Mas Edo ya. Dan memang Mas Edo ini termasuk tunas baru istilahnya, pemain wayang potehi untuk istilahnya biar kita ini pemain-pemain tidak punah ya Mas Edo ya. Makanya diperlukan istilahnya orang-orang seperti Mas Edo. Siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan wayang potehi ya Mas Edo ya. Dan bisa bercerita Mas Edo, bisa awal mulanya
ini Mas Edo bisa tertarik dengan kesenian wayang Potehi dan bisa menjadi pemain. Awalnya bagaimana Mas, bisa diceritakan, monggo? Awalnya ya lihat papa kan ikut wayang Mas. Dan saya itu pengen ikut, pengen Tertarik mendalami gitu ya. ya. Waktu itu lihat papa main di mana? Di kelenteng Ya mana? dulu di Kediri pernah lihat. Berarti boleh diketahui sobat budaya, Mas Edo ini masih putra dari pemain wayang Potehi Bapak Tandogi atau Hoki, dan juga cucu dari Pek Ho atau Tan Ji Ho, itu sudah almarhum. Dan juga apa istilahnya buyut kalau bahasa sekarang itu Tan Hingi itu juga seorang pemain wayang. Saya juga belum mengetahui, cuma kalau sama almarhum Pek Ho atau Tan Ji Ho saya sering gumpul, juga sering ikut beliau. Berarti Mas Edo ini termasuk generasi keempat ya Mas Edo ya? Keempat. Dari Cik Enghi, terus sama Pek Ho, terus sama ini Papi Tan Hoki dan juga Mas Edo. Jadi mengenai awal mulai suka itu nonton papa itu ya, main wayang di kelenteng Kediri itu Mas ya. Lalu mulai menekuni ikut Pak Keke di Kota Mojosari. Kalau bisa diceritakan Mas Edo, peranannya di pertunjukan itu sebagai apa Mas? Sebagai asisten dalang Mas. Asisten dalang ya. Asisten dalang megang wayang, bantu-bantu keperluan dalang dalam suatu pertunjukan. Dan mungkin ada lagi mulai belajar apa? Sekarang ya sudah bisa dongko, tambur. Megang tambur juga ya Mas ya. Sekarang ya belajar musik erhu itu Mas. Saya tadi lihat sekilas Mas Edo juga bermain erhu, karena mungkin tarafnya masih belajar. Tapi itu memang betul Mas Edo. Kalau ingin menekuni suatu musik, alat musik seperti erhu itu harus modal utama itu kita harus punya dulu. Jadi untuk main erhu itu bila mana kita punya, setiap hari itu kita bisa latihan di rumah. Ya, Jadi istilahnya main 15 menit sampai 30 menit itu biar supaya tangan kita ini lemas dan tahu nanti mencari notasinya di mana. Memang harus tetap semangat Mas Edo, meskipun tak belajar, yang penting terus ditekuni biar nanti supaya bisa menguasai musik alat erhu. Mungkin punya cita-cita istilahnya belajar alat lain atau pengen dalang mungkin? Pengennya ya gitu Mas, tapi alatnya lain enggak punya Mas. Punyanya masih erhu ini, masih mendalami itu. Iya. Semoga nanti kalau sudah istilahnya punya rezeki mulai menyicil beli alat, entah itu suling atau sanchen atau yana, untuk menekuni sebagai kelengkapan alat musik untuk suatu pementasan wayang Potehi. Nah, Mas Edo bisa bercerita istilahnya aktivitas apa atau kegiatan yang dilakukan di rumah bila mana tidak pentas wayang Potehi, bisa diceritakan pada sobat budaya, monggo. Ya ini saya di rumah itu ikut nenek Mas. Jadi nenek itu buka warung ya, warung kecil-kecilan. Ya, saya ikut bantu-bantu nenek. Dan sekalian ini mau training itu Mas, training sopir. Training sopir. Ikut perusahaan atau ikut toko atau toko, apa? Mas. Oh, ikut toko. Kirim-kirim itu. Kirim-kirim barang gitu ya. Iya. Berarti kegiatannya untuk sementara tinggal bersama nenek, dan nenek juga sudah usianya ya sudah lanjut, daripada tinggal sendirian Mas Edo menemani nenek sambil buka warung-warung kecil-kecilan gitu Mas ya. Sambil training sopir, pengiriman barang, dan semoga itu nanti bisa lulus dan bisa diangkat sebagai pekerja gitu Mas ya. Enggak apa-apa, yang penting tetap ada usaha. Karena Mas Edo kan ya saya dengar-dengar sudah baru menikah, ya kan, harus ada pemasukan untuk mencukupi keluarga. Nah, Mas Edo bisa diceritakan mulai tahun 2014 sampai 2021 itu pernah mengikuti dalang siapa saja Mas? Monggo diceritakan. Ya ikutnya sama Pak Starto itu, Pak Keke. Terus lagi main di Gudo, belajarannya Mas Soni dalang itu. Oh iya, saya juga asistennya dalang. Mas Soni, terus sama almarhum Pak Purwanto itu. Almarhum Pak Purwanto, sering ya kita juga pernah satu panggung di Kediri sama di Mojagung, ikut sama almarhum Pak Purwanto. Mungkin ada lagi dalang lainnya? Sampean Mas. Oh, iya. Kertosono, iya, pernah ikut saya juga manjai di Kertosono juga ya.
Memang ya istilahnya saya sendiri pun juga masih tahap belajar Mas Edo, jadi sama-sama mendukung lah. Ya. Saya mendukung Mas Edo sebagai tunas baru, pemain baru wayang potehi, dan saya juga masih tahap belajar dalam wayang potehi. Nah, harapan Mas Edo bila mana nanti ini corona bisa selesai atau pergi dari Indonesia, harapan Mas Edo mengenai wayang potehi ke depannya Mas, apa mohon diceritakan? Ya, itu biar lebih baik dari tahun sebelumnya itu Mas. Istilahnya tanggapannya lebih ramai gitu ya, Mas lebih ya. ramai Mas. Pentas-pentas lebih ramai, banyak job gitu Mas ya. Bisa kumpul lagi sama teman-teman potehi. Iya, betul. Kita bisa berkumpul, berjumpa sama teman-teman. Istilahnya melepas rindu, juga istilah menukar istilahnya minta petunjuk, kayak Mas Edo kan harus terus banyak belajar, istilahnya meminta saran, meminta motivasi terhadap senior-senior yang lebih dulu mereka menekuni dunia wayang potehi. Itu memang bagus Mas, jangan patah semangat sambil menunggu nanti itu istilahnya training kerjanya selesai, barangkali diterima Mas Edo bisa bekerja. Dan nanti bila mana ada waktu dan kita bisa pentas lancar seperti tahun-tahun sebelumnya, ya saya mohon Mas Edo tetap belajar menekuni wayang putih biar tidak punah ya Mas ya. Demikian, terima kasih waktunya Mas Edo sudah menemani saya bincang-bincang. Nanti kalau ada kesempatan lain waktu saya akan sambangi lagi. Dan semoga Mas Edo sehat selalu. Salam buat keluarga. Nah, demikian Sobat Budaya, bincang-bincang saya dengan Mas Edo, pemain wayang potehi dari Kota Kediri, juga termasuk tunas-tunas baru, regenerasi pemain wayang potehi. Jangan lupa seperti biasa Sobat Budaya, subscribe, like, comment, and share channel ini biar saya lebih bersemangat. Dan juga jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan pemerintah dengan 3M. 1. Mencuci tangan dengan sabun, 2. Menggunakan masker, dan 3. Menjaga jarak. Salam budaya, maju bersama Potehi Nusantara.